Halo rekan-rekan mahasiswa semester 3A, program studi administrasi bisnis untuk mata kuliah statistik bisnis. Perkenalkan, nama Ibu Rahayu Septianing Mistina, biasa dipanggil dengan Ibu Ayu. Oke, baik, pada pertemuan pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian statistik. Apa itu statistik? Statistik merupakan ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta penyajian data sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan statistik. Yang pertama ada akuntansi atau accounting. Perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel atau contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Yang kedua ada keuangan atau finance. Penasehat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik, termasuk price earnings ratio dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Yang ketiga ada pemasaran atau marketing. Pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan seringkali menggunakan kaidah statistik. Yang keempat ada ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Nah, di sini ada 5 poin syarat data baik. Yang pertama, data harus objektif. Yang kedua, data harus bisa mewakili. Yang ketiga, ada kesalahan baku. Yang keempat, harus tepat waktu. Dan yang kelima, harus relevan. Nah, di sini ada pengertian data dan variabel. Apa yang dimaksud dengan data? Data adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Kemudian apa itu variabel? Variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Variabel terbagi menjadi dua, ada variabel diskrit, yaitu suatu variabel dengan nilai yang dapat dihitung atau terbatas. Kemudian ada variabel kontinu, adalah variabel dengan nilai tidak terbatas yang dapat diukur atau dicatat sampai tingkat kesempatan yang diperlukan. Kemudian ada data menurut skala pengukuran. Yang pertama ada nominal, sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Contohnya rekan-rekan mahasiswa bisa melihat seperti jenis kelamin, jurusan dalam suatu sekolah tinggi atau jurusan manajemen, jurusan akuntansi, dan jurusan lainnya. Yang kedua ada ordinal. Selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat. Contohnya ada tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA. Yang ketiga ada interval. Selain memiliki sifat data ordinal, juga memiliki sifat interval antara observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Contohnya temperatur. Yang keempat ada rasio. Selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai mempunyai arti. Contohnya tinggi badan, berat badan, dan waktu. Oke, di sini ada jenis data menurut sifatnya. Ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang kualitatif. Nah, kualitatif ini dia berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasikan atribut suatu elemen. Skala pengukuran, nominal atau ordinal. Data bisa berubah numerik atau non-numerik. Misalnya, prestasi siswa sangat meningkat, biaya sekolah sangat mahal, penyaluran BOS sangat lancar, dan sebagainya. Nah, kemudian ada kuantitatif. Dia mengindikasikan seberapa banyak, how many atau how much. Kemudian data selalu numerik. Kemudian skala pengukuran, interval, dan rasio. Misalnya, ada siswa rata-rata nilainya 80. Kemudian biaya SPP per bulan 100.000. Nah, 99% siswa dinyatakan tamat dan lulus, dan sebagainya.
Nah, di sini ada jenis data menurut sumbernya. Ada data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam suatu organisasi. Misalnya ada data guru, data keuangan, data siswa, data prestasi siswa, dan sebagainya. Nah, kedua ada data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi. Bagi suatu sekolah, misalnya tingkat daya beli masyarakat, perkembangan biaya sekolah, permintaan, dan sebagainya. Nah, di sini ada jenis data menurut waktu pengumpulannya. Ada cross-sectional data, ada time series data. Cross-sectional data yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Time series data yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Nah, di sini ada jenis data menurut cara memperoleh, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Oke, rekan-rekan mahasiswa, demikian untuk pertemuan pertama yang bisa Ibu bagikan. Next, kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Terima kasih.